Ada Om semua, ya perkenalkan dulu, saya berasal dari PDPKK Immanuel, dan saya Paroki Katedral Jakarta. Saya sudah beristri dan sudah punya 3 orang anak. Hari ini kita akan membahas tentang hikmat, beroleh karunia hikmat. Pertanyaannya, hikmat itu apa sih gitu? Di sini ada yang tahu nggak sih hikmat itu apa sih? Ada yang tahu? Bisa ada memberikan masukan, apa itu hikmat sebenarnya? Halo, semua di mute ya? Oh nggak di mute kok. Cipinpin deh. Cipinpin, apa tuh hikmat, Ci? Pikiran Tuhan. Pikiran Tuhan sendiri, betul. Jadi, apa sih itu hikmat? Karunia hikmat itu karunia dari Roh Kudus untuk membawa seseorang kepada keputusan yang tepat dan bijaksana. Sebenarnya karunia hikmat itu juga bisa dikatakan karunia kebijaksanaan. Itu karunia yang sangat penting buat kita dalam kehidupan sehari-hari, dan itu karunia yang memampukan kita untuk bisa memahami kedalaman misteri iman kita sendiri, mengenali kebenaran dalam kebenaran Tuhan itu seperti apa itu. Tanpa hikmat nggak mungkin itu. Jadi karunia hikmat itu sebenarnya karunia tertinggi, dan awalnya itu adalah takut akan Tuhan. Jadi kalau menurut Monsignor Giole Mecucini ya, biasanya umat Katolik memperoleh karunia hikmat dengan mendaraskan permohonan kepada Roh Kudus. Jadi karunia hikmat itu, walaupun kita sudah terima saat kita dibaptis, seharusnya kita sudah terima. Karena apa? Karunia hikmat itu adalah salah satu dari sabta karunia, yaitu karunia kebijaksanaan. Harusnya kita terima. Tapi itu nggak otomatis. Saya kemarin sempat nanya sama Romo paroki saya waktu kemarin. Dia kan ada buat TikTok, dia bilang, ayo kita novena Roh Kudus, mintalah Roh Kudus gitu kan. Saya tanya sama Romo gitu, kenapa sih kita harus minta Roh Kudus? Bukannya setelah dibaptis kita sudah menerima Roh Kudus gitu. Nah, si Romo bilang bahwa Roh Kudus itu nggak otomatis, bukan kayak mesin begitu dikasih langsung bekerja gitu. Tapi kita harus meminta, kita harus memohon supaya itu dia bekerja. Dan saya baca di katekismus juga bahwa Roh Kudus itu semakin banyak kita, intinya semakin kita menghilangkan kedagingan kita dan menyerahkan hidup kita pada Roh Kudus. Nah, saat itulah Roh Kudus akan dengan leluasa bekerja di dalam diri kita gitu. Nah, itu. Jadi hikmat itu ada hikmat kodrati, ada hikmat yang adikodrati. Hikmat yang kodrati itu ya kita pelajari dari ilmu pengetahuan, dari buku-buku, kita pelajari dengan kuliah dari SD sampai kuliah gitu, apa S1, S2, S3 dan sebagainya, itu kita dapat hikmat juga. Tapi hikmat dunia berbeda dengan hikmat dari Tuhan. Nah, kalau kita punya hikmat dunia dan digabungkan dengan hikmat Tuhan, itu luar biasa sekali. Karena apa? Contoh yang paling konkret adalah ketika saya menghadapi satu klien di BNN, Badan Narkotika Nasional waktu itu, saya menghadapi klien yang sulit buat saya. Kenapa? Karena dia tidak menyadari bahwa dia itu bermasalah, dia merasa bahwa hidup gue oke-oke aja gitu. Nah, setelah akhirnya saya bawa dia di dalam doa, Tuhan, bagaimana untuk menyadarkan dia bahwa dia ini bermasalah dan bagaimana supaya dia mau diterapi gitu. Akhirnya saat itu Tuhan cuma bicara dua kata ya, bangku kosong gitu. Tuhan bilang bangku kosong. Memang dalam psikologi ada tentang bangku kosong itu apa gitu, ada terapi bangku kosong namanya. Tapi saya pribadi nggak pernah belajar bangku kosong itu. Saya pribadi nggak pernah belajar, jadi saya cuma tahu ada terapi seperti itu. Akhirnya setelah saya terapkan terapi bangku kosong, itu salah satu terapi kognitif ya, dia menjadi menyadari bahwa, oh iya ternyata diri saya yang bermasalah. Selama ini dia nggak menyadari bahwa saya bermasalah, saya nggak ada. Tapi
dia jadi menyadari bahwa dirinya bermasalah. Jadi hikmat dunia, ya kayak teori psikologi itu bisa dipakai untuk ketika Tuhan memberikan, Tuhan bisa memberitahu bahwa kamu pakai ini bisa gitu. Bayangkan kalau saya nggak pernah dengar gitu. Kita lihat aja, contoh, Yesus kurang apa lagi? Dia itu Allah, dia itu manusia. Ketika dia di dunia ini, apakah dia langsung berkarya? Enggak juga. Dia belajar juga 30 tahun. Belajar tentang hukum Taurat dari Bunda Maria dan Santo Yosef gitu. Dan dia pasti belajar juga. Nggak mungkin dia kucul-kucul. Wih, kadang-kadang saya menghadapi orang-orang yang terlalu karismatik gitu, terlalu karismatik, bahkan bilang gini, gue belajar dari Tuhan aja, gue nggak perlu belajar dari buku-buku, nggak perlu dari guru. Itu salah gitu. Karena apa? Tuhan bisa bekerja melalui ilmu pengetahuan juga. Jadi kita harus tahu apa itu hikmat itu. Jadi ada hikmat kodrati, yaitu yang kita pelajari akal budi untuk mempertimbangkan suatu keputusan, itu hikmat kodrati. Tapi ketika hikmat adikodrati itu muncul, itu bisa menjadi satu solusi yang luar biasa. Dikatakan apa? Dalam Amsal 9 ayat 10 dikatakan, permulaan hikmat adalah takut akan Allah, dan yang mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Jadi, ketika kita mau mempunyai hikmat, satu syarat yang paling penting adalah takut akan Tuhan. Apa sih takut akan Tuhan? Takut akan Tuhan itu bukan kita ketakutan sama Tuhan atau takut dihukum Tuhan. Enggak. Takut akan Tuhan itu adalah kita takut mendukakan hati Tuhan. Kita sangat mencintai Tuhan sehingga kita nggak mau nyakitin hati Tuhan. Itu kita harus tanamkan bahwa, ya, gue takut akan Tuhan. Gitu. Harus takut akan Tuhan. Ilustrasinya gampang. Saya mengerti ini ketika saya punya anak saya yang kedua, namanya Benedikta waktu itu. Sampai sekarang juga Benedikta namanya. Maksudnya yang nama Benedikta waktu itu, dia itu sangat taat sama orang tua. Dia sangat taat. Recording in progress. Dia sangat taat sama orang tua sampai suatu hari saya nanya sama dia di depan mamanya juga, Dikta, kenapa sih kamu mau nurut? Padahal papa tahu kamu nggak suka gitu, tapi kamu mau nurut apa yang papa ngomong gitu. Dan mama ngomong. Dan dia bilang apa? Papa, mama, aku nggak mau papa mama sedih. Aku nggak mau papa mama itu kecewa sama aku. Jadi aku mau melakukan apapun yang papa mama suruh gitu. Nah, di situ saya belajar tentang Tuhan di dalam diri anakku ini gitu. Jadi aku lihat, oh iya ternyata kita takut akan Tuhan itu bukan kita takut untuk supaya takut dihukum, enggak. Kita takut akan Tuhan itu karena kita mencintai Tuhan dan kita nggak mau buat dia kecewa. Kita nggak mau menyedihkan hati dia. Itu takut akan Tuhan. Jadi kita sebagai anak Tuhan, kita harus mencintai dia seperti anak mencintai ayahnya. Dan itu luar biasa sekali gitu. Terus saya terdistrak sama chat, sorry. Saya matikan chat. Ya, jadi dikatakan dalam Amsal 1 ayat 7 adalah takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Jadi ketika hikmat dari Tuhan, hikmat dari orang tua mendidik kita mengabaikan itu, ya itu menjadi bodoh kita sebenarnya. Karena apa? Kita menghina didikan dan hikmat Tuhan gitu. Dan di dalam Amsal 4 ayat 7 dikatakan permulaan hikmat ialah peroleh hikmat dengan segala hal yang kau peroleh pengertian. Jadi hikmat itu benar-benar harus kita rindukan. Kita nggak cuma sekedar, oh ya gue tahu nih hikmat itu seperti apa, tapi kita harus merindukan. Bahkan kalau di dalam bahasa aslinya hikmat itu selalu dikatakan she perempuan ya. Nggak pernah dikatakan dia itu he gitu, tapi selalu kata gantinya she. Dan saya membayangkan bahwa saya memohon hikmat itu seperti saya merindukan seorang kekasih yang saya damba-dambakan. Itulah hikmat gitu. Dan dikatakan dalam Amsal 3
ayat 13-14 dikatakan apa? Berbahagialah orang yang mendapatkan hikmat, orang yang memperoleh kepandaian, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi dari emas. Bayangkan, hikmat itu lebih dari perak dan emas. Kenapa? Sangat berharga sekali. Kenapa? Karena ketika misalnya contoh, saya berapa berapa bulan yang lalu, sebulan lalu, tepat sebulan yang lalu, laptop saya rusak. Saya mau beli laptop dan ya dengan budget pas-pasan, bahkan budget yang kurang gitu waktu itu. Dan sempat juga mau ditipu sama orang. Jadi saya pesan di satu ini online itu, harganya memang paling murah dia. Saya pesan dan akhirnya setelah saya pesan dia chat saya lewat WA gitu. Bapak milih ini ya, beli ini ya gitu. Dan akhirnya dia intinya mau menipu gitu, suruh saya beli pakai Bukalapak atau apa gitu kan. Dan pokoknya ini mau nipu dan ketika begitu dia WA, saya belum baca waktu itu, saya belum baca, tapi saat dia WA, saya pas mau buka, tuh langsung bilang apa? Ini penipu. Langsung dikatakan ini penipu. Ya udah, akhirnya setelah itu saya coba copy paste nomor handphonenya ke get contact gitu, dan memang ternyata itu adalah penipu gitu. Dan dia tahu data-data saya semua dapat dari toko online itu gitu. Dan ya, dengan kita punya hikmat, kita bisa menjadi punya saringan bahwa pikiran Allah itu benar-benar menguasai pikiran kita sendiri, sehingga kita tahu mana yang benar, mana yang salah, dan mana yang nggak benar gitu. Dan itu benar-benar berguna sekali karunia hikmat itu sendiri. Dan yang paling penting adalah karunia hikmat itu adalah pikiran Allah. Seperti pernah saya alami adalah satu ketika saya pernah sebel banget sama satu orang gitu, sebel banget. Kenapa? Karena ketika saya melakukan apa-apa selalu dijegal sama dia, dijegal terus dan uh, saya kesel sama orang ini. Tapi suatu uh, ketika saya mengalami pencurahan roh waktu itu oleh Bu Edith waktu itu kan, didoakan pencurahan roh dan memang saat itu Tuhan mengubah pikiran saya yang tadinya sebel sama orang itu gitu, dan sebel banget sama orang itu, tapi malah menjadi saya kasihan sama dia. Kasihan ya dia begini. Jadi ternyata pikiran A tentang dia itu adalah anak ini kasihan gitu. Saya malah merasakan belas kasih Tuhan pada dia. Bayangkan ketika kita mempunyai hikmat, benar-benar kita bisa merasakan apa yang Tuhan pikirkan tentang orang ini, sehingga ketika kita berpikir dengan pikiran Allah, maka kita nggak akan berpikir negatif tentang orang. Bahkan kita mengetahui apa maksud Tuhan tentang hal ini gitu. Ya, itu benar-benar luar biasa sekali. Bahkan Salomo, penulis Amsal pun mengatakan bahwa uh, lebih dari perak dan emas itu sangat berharga, ya. Jadi hikmat itu apa sih? Bagaimana sih kita bisa memperoleh hikmat? Hikmat itu adalah hasil dari hubungan yang akrab dengan Tuhan. Jadi syarat utama kita untuk bisa memperoleh hikmat itu adalah kita akrab sama Tuhan. Akrab dengan Tuhan seperti apa ya? Tentu kita harus berdoa, tentu harus kita baca Alkitab, tentu kita harus yang namanya ekaristi. Tanpa itu semua nggak mungkin kita bisa memperoleh hikmat Tuhan. Kenapa? Karena itulah sarana yang sudah disediakan Tuhan melalui gerejanya, yang satu kudus, katolik, dan apostolik, bahwa itu sarana yang benar-benar membuat kita semakin dekat dengan Tuhan. Kenapa? Karena ibadah yang sejati itu bukan sekedar kita pede nyanyi-nyanyi, nggak seperti itu, tapi kita benar-benar melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Dalam Matius 7 dikatakan apa? Bukan orang yang berseru Tuhan, Tuhan akan diselamatkan, melainkan oleh orang yang melakukan kehendak Bapa. Kehendak Bapa itu apa ya? Kita percaya sama Yesus. Kita melakukan apa yang Yesus lakukan. Bahkan dikatakan apa? Yesus bilang apa? Suatu hari nanti akan dipisahkan kambing dan domba gitu kan. Di dalam akhir zaman itu dikatakan yang yang dan Yesus mengatakan satu hal yang sangat penting buat saya adalah dikatakan apa?
apa yang kamu lakukan untuk salah satu orang yang paling hina ini, kamu lakukan untuk aku. Nah, itulah saat kita benar-benar mengenal Tuhan, saat kita bisa tahu bagaimana kehendak Tuhan itu sendiri. Gitu. Jadi hikmat itu yang paling penting adalah kita akrab dengan Tuhan, kita akrab dengan firman-Nya. Jadi ketika ada yang nipu-nipu atau apa, kita langsung tahu, ini loh firman Tuhan. Jadi kita tahu Tuhan itu seperti apa. Jadi kalau ada yang ceritakan Tuhan yang lain gitu, Tuhan yang lain misalnya Tuhan itu misalnya saya pernah dengar orang sharing, oh Tuhan itu gini 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 gitu. Saya bilang, oh itu bukan Tuhan, itu pasti setan. Kenapa? Karena sifat Tuhan kita tahu dari firman-Nya. Kita mengenal Dia, mengenal pikirannya Dia gitu dengan mengenal firman-Nya itu sendiri. Jadi cara kita mendapatkan hikmat itu kita harus minta. Dikatakan dalam Lukas 11 ayat 9 sampai 13 dikatakan gini. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapatkan, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu, karena setiap orang yang meminta menerima, setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk pintu akan dibukakan. Bapa mana di antara kamu yang jika anaknya memberikan ikan daripadanya, akan memberikan ular pada anak itu sebagai ganti ikan? Atau ketika ia minta telur, akan memberikan padanya kalajengking? Jadi, kalau kamu yang jahat tahu memberikan pemberian yang baik pada anak-anakmu, apalagi Bapamu di surga. Ia akan memberikan Roh Kudus pada mereka yang meminta kepadanya. Nah, seringkali orang memotong ayat ini cuma mintalah maka engkau akan diberikan. Tapi dia nggak membaca ayat 13-nya. Kenapa? Karena yang disuruh minta itu adalah Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus kita nggak mungkin bisa berkenan pada Tuhan. Tanpa Roh Kudus kita nggak mungkin bisa tahu apa kehendak Tuhan. Jadi Roh Kudus itu sangat penting sekali. Seperti itu. Jadi makanya gereja selalu mengajak kita untuk berdoa meminta sabta karunia. Salah satunya kebijaksanaan, yaitu adalah hikmat itu sendiri. Itu penting sekali. Jadi ketika kita baca Alkitab dari awal sampai akhir, memang rencana Tuhan itu luar biasa. Dia mau menyelamatkan kita dengan cara apa? Dengan cara memberikan rohnya, memberikan hikmatnya pada kita. Ya, jadi kita harus minta. Jadi ketika kita mau minta apa aja, mungkin ada kemungkinan kita ditolak sama Tuhan. Misalnya kita mau minta apa, belum tentu kita dikasih, karena belum tentu itu lebih baik, belum tentu itu yang terbaik, yang buat kita gitu. Tapi ketika kita minta Roh Kudus, Tuhan pasti kasih. Ketika kita minta Roh Kudus, Tuhan pasti kasih. Jadi kita minta buat supaya apa? Roh Kudus menguasai pikiran kita. Kita mesti memohon itu. Kenapa? Karena kalau kita nggak memohon, ya dia tidak memaksakan gitu. Roh Kudus itu sifatnya tidak pernah memaksakan, dan Roh Kudus itu selalu mempersatukan. Jadi tidak memaksakan kita. Jadi kita harus dengan rela hati untuk dikuasai. Siapa yang pikirannya sudah dikuasai oleh Roh Kudus, boleh angkat tangan mungkin kalau sudah dikuasai, atau masih setengah-setengah, kadang-kadang dikuasai Roh Kudus, kadang-kadang saya sendiri gitu. Ya itu wajar manusiawi, tapi ketika kita sudah melayani, ketika sudah mengenal Tuhan lebih baik lagi, kita harus minta Roh Kudus untuk menguasai kita. Supaya kita semakin mengenal Dia dan semakin mencintai Dia. Dan syarat kedua adalah, yang pertama kan kita harus minta. Yang kedua apa? Kita harus takut akan Tuhan. Tadi saya udah jelaskan panjang lebar apa itu takut akan Tuhan. Itu paling penting ketika kita mau minta hikmat. Dan juga yang ketiga apa? Hati yang mau belajar. Dikatakan dalam Amsal 1 ayat 20 dan 21 dikatakan apa? Hikmat berseru nyaring di jalan-jalan, di lapangan-lapangan ia memperdengarkan suaranya. Di atas tembok ia berseru-seru, di depan pintu gerbang kota ia akan mengucapkan kata-katanya. Jadi hati yang mau belajar itu adalah hati yang benar-benar mau terbuka dengan Roh Allah sendiri. Terbuka, kita belajar dari sekitar kita apa yang Tuhan mau katakan pada kita. Jadi bahkan ketika kita
dikuasai oleh Tuhan, bahwa kita bisa tahu sebenarnya orang ini dikuasai Tuhan atau enggak. Kita tahu ketika dia itu benar-benar eh, bertindak sesuai dengan kehendak Tuhan atau enggak, atau apa yang Tuhan inginkan. Jadi kita dalam kehidupan sehari-hari kita bisa lihat, ini Tuhan bekerja loh. Tuhan bekerja nggak cuma lewat orang-orang yang seagama, yang seiman, enggak. Tuhan bekerja lewat semua orang di sekitar kita, bahkan orang-orang yang mungkin tidak seiman sama kita. Tuhan bisa bekerja melalui mereka untuk kebaikan kita. Dalam Roma 8 ayat 28, salah. Tuhan Allah bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia gitu. Jadi intinya apa? Kita harus mengasihi Tuhan. Balik lagi yang poin kedua tadi adalah takut akan Tuhan. Kita harus mengasihi, menghormati, mencintai dan tidak mau mengecewakan Dia. Ya. Jadi dengan kita mau belajar, kita benar-benar terbuka atas kejadian-kejadian di sekitar kita. Dengan kejadian-kejadian di sekitar kita, kita tahu apa yang Tuhan inginkan. Nah, pikiran Tuhan sendiri yang bisa menguasai kita, sehingga kita bisa bertindak berdasarkan apa yang Tuhan kehendaki. Jadi, hikmat Tuhan itu sungguh luar biasa dan sungguh bisa membimbing kita dari hari ke hari. Jadi kita tahu ketika misalnya ini masalahnya di mana. Biasakan saya kan sebagai konselor ya, dan memang saya bidangnya kan psikologi. Jadi ilmu psikologi hanya sebagai bekal. Tapi ketika kita minta sama Tuhan, Tuhan bisa tunjukkan melalui ilmu-ilmu yang kita pelajari itu. Oh, ini harusnya begini, harusnya begini. Misalnya kita belajar tentang ekonomi, gitu. Kita akan tahu apa yang akan terjadi, bukannya kita jadi dukun ya, tapi kita bisa lebih lebih awas dengan apa yang Tuhan ingin katakan melalui bidang kita sendiri. Sehingga kita nggak gampang yang namanya ditipu orang, nggak gampang yang namanya dibohongin orang melalui ayat-ayat gitu. Karena apa? Kita sudah mengenal firman Tuhan itu apa, kita sudah mengenal firman Tuhan. Jadi kita nggak boleh cuma sekedar, oh saya tahu ayatnya di sini, tahu ayatnya di situ, tapi kita nggak kenal gitu. Bahkan ya, iblis aja bisa nipu lewat ayat. Iblis bisa nipu kita lewat ayat. Contoh yang konkret. Yesus ditipu iblis pakai ayat, iya nggak? Iya nggak? Iya nggak? Iblis kan ditipu pakai ayat. Mazmur 91 disebut, ulangan juga disebut sama iblis. Supaya Yesus nggak tertipu. Karena apa? Kita harus tahu, kita harus punya hikmat itu bahwa memang Tuhan yang bekerja gitu. Kita tahu, oh ini orang lagi mau nipu nih, ketahuan gitu. Kenapa? Karena kita punya hikmat. Kalau kita nggak punya hikmat, kita nggak tahu. Contoh, hikmat yang paling mengagumkan itu adalah hikmat Salomo. Suatu saat, mungkin Bapak Ibu di sini tahu, Salomo itu adalah raja yang eh, paling luar biasa. Yang dia minta sama Tuhan adalah hikmat dan pengertian untuk dapat eh, menjalankan pemerintahan dia. Nah, saking terkenalnya Salomo itu, dia kedatangan Ratu Sheba. Nah, Ratu Sheba itu eh, memberikan eh, pertanyaan-pertanyaan yang orang-orang mungkin nggak bisa bisa tahu apa jawabannya, tapi Salomo bisa tahu. Dan yang paling mengagumkan saya itu ketika Salomo itu menghadapi satu perkara di mana ada dua orang perempuan yang sama-sama punya bayi. Salah satu perempuan itu bayinya mati, akhirnya dia nuker bayinya dengan bayi perempuan yang lain, dan perempuan yang lain itu bilang, ini bukan bayi saya gitu. Akhirnya mereka ribut, diperhadapkanlah pada Salomo. Bayi siapakah ini? Ya kalau kita enak, sekarang kita bisa tes DNA. Bayinya uh, Brotoni gitu, atau bayinya Cipin gitu. Kita tahu gitu pakai tes DNA. Kalau zaman dulu belum tahu caranya seperti apa. Akhirnya Salomo bilang, belah jadi dua, bayi itu kasih masing-masing satu. Nah, salah satu orang ibu bilang, ya lakukan aja. Kita terima satu persatu. Dan satu ibu yang lain lagi bilang apa? Jangan, kasih dia aja. Setidaknya saya masih bisa lihat anak itu, kalau anak itu masih hidup. Nah, Salomo langsung tahu, ini ibu yang sebenarnya, yang menyerahkan bayinya itu. Kenapa?
Itu yang namanya hikmat Tuhan. Hikmat Tuhan menguasai. Dan hikmat Tuhan dan hikmat dan pengetahuan itu sangat berkaitan, sangat berkaitan. Kenapa? Karena benar-benar seperti diagnosa dengan obatnya, seperti diagnosa dengan obatnya. Jadi karunia-karunia Tuhan itu selalu berkaitan satu sama lain. Ada karunia berkata-kata dengan pengetahuan, ada karunia yang namanya berkata-kata hikmat. Contoh, ketika saya eh, di satu persekutuan doa di Jakarta, dulu ketika ini pertama kali saya mendengarkan suara Tuhan. Pertama kali mendengarkan suara Tuhan di dalam PD. Biasanya pas dalam doa pribadi gitu. Nah, saat mendengarkan Tuhan di dalam PD kan saya agak ragu-ragu nggak ya, ngomong nggak ya gitu. Dan rasanya tuh ngeganjel di leher, mau keluarin atau enggak gitu. Nah, Tuhan bilang gini, ada seorang wanita yang baru bertengkar dengan ayahnya. Aku mau dia mengampuni ayahnya. Dan saya dulu ingat diajarin sama Om Bram, tolak dulu, dalam nama Yesus tolak dulu itu. Saya bilang, aku tolak. Dan aku bilang, Tuhan, kalau ini benar dari Engkau, nyatakan. Dan itu makin kuat dorongan itu. Makin kuat, dan ternyata saya nggak sempat ngomong, WL-nya udah keburu nyanyi lagi gitu. WL-nya sudah nyanyi lagi. Setelah itu saya bilang sama tim PD di situ, salah satu tim PD, saya bilang, Ci, tadi Tuhan ngomong ini, bahwa ada seorang perempuan yang habis berantem sama ayahnya, aku mau dia mengampuni ayahnya. Mendadak lega luar biasa itu, yang tadi kayak gondokan gitu, lega banget. Dan gak lama cicinya bilang, Dek, itu gua. Gitu. Nah, ketika ada seorang wanita yang berantem sama ayahnya, itu karena berkata-kata dengan pengetahuan. Yang tadinya saya nggak tahu, Tuhan bisa memberikan pengetahuan itu. Nah, aku mau dia mengampuni ayahnya, itu berkata-kata dengan hikmat. Jadi satu diagnosa, satu obatnya. Itu contoh karunia hikmat. Itu contoh, tapi masih banyak lagi contoh-contoh lain. Jadi ingat, satu, bagaimana memperoleh hikmat itu, satu kita meminta, merindukan karunia hikmat itu. Kedua, takut akan Tuhan. Penting. Dan yang ketiga, mau belajar. Karena hikmat itu nggak turun begitu aja, tapi benar-benar hikmat itu kita harus mau melihat Tuhan berkarya lewat siapa. Mungkin ketika saya ketemu Bro Tony, saya bisa merasakan bahwa Tuhan berkata-kata pada saya melalui percakapan dengan Bro Tony. Saya bisa ketemu si Pinpin, pas si Pinpin ngomong, mungkin itu nggak enak buat hati. Itu adalah kata-kata dari Tuhan buat saya. Nah, kita harus tahu bagaimana kita terbuka untuk bisa belajar melihat orang lain, supaya kita tahu, ini dari Tuhan atau enggak. Begitu kalau kita mau memperoleh hikmat. Di sini yang mau terima hikmat, boleh angkat tangan. Oke, mari kita bersatu di dalam doa, memohon agar Tuhan mencurahkan hikmat-Nya kepada kita. Karena ingat bahwa Roh Kudus itu nggak otomatis, bukan kayak mesin, begitu dicas langsung jalan. Tapi ketika kita memintanya, Bapa kita di surga pasti akan memberikannya. Oke, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Bapa, curahkanlah karunia-karunia-Mu pada kami, agar Roh Kudus-Mu boleh bekerja atas diri kami. Terutama biarlah pikiran-Mu sendiri boleh menguasai pikiran kami, agar kami mengerti apa yang Kau kehendaki dalam hidup kami. Agar saat kami boleh melayani dengan pikiran-Mu, bukan karena kekuatan kami, bukan karena gagah kami, tapi karena benar-benar-Mu sendiri boleh menguasai kami. Bapa, curahkanlah hikmat-Mu pada kami semua. Biarlah Roh Kudus boleh memimpin kami sekarang dan selama-lamanya. Silakan Bro Tony.
Baik, Bapak dan Ibu, mari kita terus lanjutkan dengan doa kita. Allah Bapa kami yang Maha Kasih, kami sungguh bersyukur kepadamu, karena hari ini kami boleh kembali diingatkan bagaimana hikmat dunia, bagaimana hikmat Allah adalah itu yang kami butuhkan, agar kami mampu untuk mengatasi setiap tantangan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, untuk Bro Charlie yang sudah Kau kirimkan di tengah-tengah kami, yang boleh membagikan kasih-Mu, yang boleh kembali mengajarkan kami betapa kami perlu untuk mencari senantiasa hikmat daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa buat Bro Charlie, sehingga Engkau boleh berkati dia dengan segenap pelayanannya, pekerjaannya, keluarganya, biar melalui kehidupannya nama-Mu semakin dipermuliakan. Dan juga buat kami semua yang mendengarkan firman-Mu pada malam hari ini, perkenankan kami juga boleh terus membawa setiap informasi, setiap kesaksian, setiap apapun yang kami terima lewat pewartaan sabda pada malam hari ini untuk dapat kami praktekkan dalam hidup kami sehari-hari. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Silakan teman-teman barangkali yang mau berdoa. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan, Kau mengajarkan kami untuk bagaimana menerima hikmat-Mu,